Halo, selamat datang kembali di Benang Cerita. Apa kabar semuanya? Semoga selalu menyenangkan. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang wanita biasa yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan otaknya secara luar biasa. Tak perlu berlama-lama, silakan ditonton filmnya sampai selesai. Speak English? No. You speak English? Yes. Take me to the hospital now. Film ini diawali dengan perdebatan antara seorang wanita dan pria di depan sebuah hotel. Wanita ini bernama Lucy. Ia diminta tolong oleh kekasihnya bernama Richard untuk mengantarkan sebuah koper kepada Mr. Jeng yang berada di dalam hotel. Lucy awalnya menolak untuk mengantarkan koper tersebut, namun Richard tetap memaksanya. Akhirnya, Richard memasangkan borgol di tangan Lucy. Lucy pun marah dengan tindakan Richard dan akhirnya terpaksa harus mengantarkan koper tersebut. Di lobi hotel, Lucy berbicara dengan resepsionis. Ia ingin bertemu dengan Mr. Jeng. Resepsionis pun menyuruh Lucy untuk menunggu. Tak lama setelah itu, beberapa pria seram datang muncul. Mereka langsung menghampiri Lucy dan membawanya dengan paksa. Di dalam kamar, akhirnya orang yang bernama Mr. Jeng muncul. Ia tampak seperti bos dari para mafia tersebut. Ia menyuruh Lucy untuk membuka koper tersebut. Dengan ancaman todongan sebuah pistol, Lucy pun terpaksa membuka koper tersebut. Setelah koper dibuka, di dalam koper ada beberapa kantong plastik berisi bubuk berwarna biru. Mr. Jeng menyuruh seseorang untuk menghisap bubuk tersebut. Setelah menghisap bubuk tersebut, pria itu langsung tertawa. Hal itu membuat Mr. Jeng kesal, lalu ia menembak pria tersebut. Mr. Jeng menawari Lucy sebuah pekerjaan, namun Lucy menolaknya. Karena menolak pekerjaan tersebut, akhirnya Lucy dibuat pingsan oleh anak buah Mr. Jeng. Di sebuah kampus, seseorang bernama Profesor Norman sedang menerangkan kekuatan kapasitas otak. Untuk manusia, hanya bisa menggunakan kapasitas otak sekitar 10%. Satu-satunya makhluk yang bisa menggunakan kapasitas otak lebih dari manusia adalah lumba-lumba, yang mana bisa menggunakan 20% dari kapasitas otaknya. Jika manusia bisa mengakses 40% dari kekuatan pikirannya, ia dapat mengendalikan orang lain dan benda mati. Dan jika manusia bisa mengakses 100% kemampuan otaknya, tidak ada yang tahu apa yang bisa ia lakukan. Ketika Lucy terbangun, dia merasakan sakit di sekitar perutnya. Dia melihat perutnya terluka. Tak lama setelah itu, anak buah Mr. Jeng datang untuk membawa Lucy ke suatu tempat. Di sebuah aula, ada seorang pria menjelaskan keadaan Lucy. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak mengambil organ Lucy. Mereka hanya memasukkan sekantong obat jenis baru yang bernama CPH4. Selain Lucy, ada beberapa pria yang nasibnya sama. Mereka harus mengantarkan obat tersebut kepada klien yang berbeda. Para mafia pun mengancam akan membunuh keluarga atau kerabat mereka jika paket tidak sampai di tujuan. Kepala mereka pun ditutup oleh kain dan dibawa satu persatu ke berbagai tempat. Saat Lucy tersadar, ia sudah di tempat entah berantah. Dan ada seorang preman yang tertarik dengan Lucy. Namun, Lucy menolak preman tersebut. Penolakan tersebut membuat sang preman marah. Ia pun memukul Lucy dan menendang perut Lucy. Tiba-tiba, obat yang ada di dalam perut Lucy memberikan reaksi kepada dirinya. Lucy tidak bisa mengontrol dirinya. Hal itu membuat tubuhnya melayang di udara. Setelah itu, Lucy kembali pingsan. Saat Lucy terbangun, ia menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Tak lama setelah itu, ada preman yang masuk ruangan Lucy.
Lucy pun memancing preman tersebut untuk mendekat kepada dirinya. Saat preman tersebut mendekat, Lucy pun langsung menghajar preman tersebut dan melepaskan diri. Ia pergi ke ruangan para preman dan menembaki para preman tersebut. Ia meminta seorang supir untuk mengantarkan dirinya ke rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia merasakan bahwa indranya menjadi lebih tajam daripada sebelumnya. Begitu dia tiba di rumah sakit, Lucy langsung menuju ke ruangan bedah. Saat tiba di ruang bedah, Lucy pun mengancam dokter dengan pistol. Ia meminta kepada dokter untuk mengeluarkan bungkusan obat yang ada di dalam perutnya. Sang dokter menanyakan obat tersebut. Lucy pun menjelaskan obat tersebut adalah CPH4. Mendengar hal tersebut, sang dokter terkejut melihat Lucy masih hidup setelah menerima begitu banyak CPH4. Lucy pun pergi ke hotel tempat Mr. Jeng berada. Ia mulai menembaki anak buah Mr. Jeng satu persatu. Lucy yang melihat Mr. Jeng sedang bersantai, langsung menikam tangannya dengan pisau. Mr. Jeng terkejut dengan kedatangan Lucy. Ia menanyakan kepada Mr. Jeng keberadaan kurir yang lain karena ia membutuhkan obat tersebut. Namun, Mr. Jeng hanya terdiam, tidak menjawab sama sekali. Lucy pun langsung memegang kepala Mr. Jeng. Saat memegang kepala Mr. Jeng, Lucy dapat mengakses seluruh pikiran Mr. Jeng, sehingga ia dapat mengetahui kemana saja kurir itu pergi. Lucy pun pergi mengunjungi temannya. Ia berencana untuk meminjam laptop. Lucy mencari seseorang yang mengerti tentang kondisinya. Ia mencari pakar yang mengetahui tentang konsep pikiran manusia. Akhirnya, Lucy mendapatkan seseorang yang ahli di bidang tersebut. Ia adalah Profesor Norman. Tak lama setelah itu, Lucy pun segera menghubungi Profesor Norman. Lucy menceritakan kondisi yang dialaminya. Ia dapat menggunakan kemampuan otak lebih dari 20% dan terus berkembang. Awalnya, Profesor Norman tidak mempercayai hal itu. Namun, Lucy memberikan bukti dengan muncul di TV yang berada di ruangan Norman. Selain TV, ia dapat mengendalikan barang lainnya seperti handphone, laptop, dan lampu. Lucy kebingungan dengan keadaannya saat ini. Ia dapat menguasai hal apapun dengan mudah dan sudah tidak punya tujuan apa-apa. Profesor Norman hanya terkejut dengan kejadian saat ini. Ia pun hanya berkata bahwa tujuan akhir manusia adalah mewariskan segala pengetahuan yang dimiliki. Lucy pun terdiam dan berkata akan mengunjungi Norman secara langsung. Di bandara, Lucy menghubungi seorang polisi bernama Pierre. Lucy memberikan informasi tentang kurir narkoba yang berada di Eropa dan menyuruh Pierre untuk menangkapnya. Berkat informasi yang diberikan oleh Lucy, tak butuh waktu lama untuk para polisi menangkap kurir tersebut. Di dalam pesawat, Lucy sedang menggunakan laptopnya. Ia merasa hal aneh terjadi dalam tubuhnya. Saat meminum champagne, tiba-tiba giginya copot. Kulitnya mengelupas. Lucy pun terburu-buru ke toilet. Di dalam toilet, Lucy pun mulai melebur. Ia pun terburu-buru mengeluarkan bubuk CPH4. Ia langsung mengkonsumsi seluruhnya. Lalu tiba-tiba tubuhnya bereaksi. Saat Lucy tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Ia pun keluar dari ruang perawatan. Di luar ruangan, ia bertemu dengan Pierre. Lucy membuat seluruh orang kecuali Pierre pingsan. Ia juga mengeluarkan peluru yang dimiliki oleh Pierre. Lucy meminta kepada Pierre untuk diantarkan ke lokasi kurir narkoba. Di perjalanan, Lucy dapat melihat seluruh sinyal yang muncul dari telepon. Ia akhirnya menemukan salah satu sinyal milik anak buah Mr. Jeng. Ia pun mendengarkan percakapan bahwa anggota Mr. Jeng
ingin mengambil kembali narkoba yang ada di kurir. Setelah mendengar percakapan tersebut, Lucy pun mengambil alih kemudi. Ia membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Ia terburu-buru karena tahu bahwa anak buah Mr. Zheng sudah berada di lokasi kurir. Di sebuah rumah sakit, anak buah Mr. Zheng mulai mengambil narkoba dari dalam tubuh kurir. Saat Lucy datang, ia langsung disambut oleh anak buah Mr. Zheng. Lucy pun menerbangkan seluruh senjata milik para mafia tersebut. Tak hanya senjata, para anak buah Mr. Zheng pun dibuat berterbangan. Lucy dengan mudah mengambil koper tersebut dari anak buah Mr. Zheng. Lucy juga meminta kepada Pierre untuk diantar menemui seseorang. Di dalam kampus, Lucy bertemu dengan Profesor Norman. Ia menyuruh Pierre untuk berjaga di depan karena ia tahu bahwa Mr. Zheng sudah memasuki area kampus. Di hadapan para peneliti, Lucy menjelaskan segala pengetahuan yang dimilikinya dan juga berbagai kemampuan yang dimiliki saat ini, seperti merubah bentuk tubuh, menerbangkan suatu benda, bahkan memproyeksikan apa yang ada di pikirannya. Di sisi lain, Mr. Zheng memasuki kampus. Mereka mulai menyerang para anggota polisi. Di dalam ruangan, Lucy meminta kepada para peneliti untuk memasukkan seluruh cairan CPH4 ke dalam tubuhnya. Setelah itu, terjadi hal aneh di tubuh Lucy. Dari dalam tubuh Lucy, muncul sebuah benda hitam. Benda tersebut berjalan menuju benda elektronik di sekitarnya dan mulai menyerap benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda hitam tersebut mulai membentuk seperti sebuah komputer raksasa. Saat kemampuan pikiran Lucy berada di 90%, ia dapat berpindah ke berbagai tempat dengan sangat cepat. Selain itu, Lucy juga dapat memanipulasi waktu sesuai dengan yang diinginkan. Saat kondisi pikiran Lucy sudah 99%, ia dapat memahami seluruh alam semesta. Mr. Zheng menerobos masuk ke ruangan Lucy. Di sana, ia mendekati Lucy yang sedang diam tak bergerak. Tubuh Lucy perlahan menjadi hitam. Saat Mr. Zheng hendak menembak Lucy, tiba-tiba Lucy menghilang. Mr. Zheng pun marah. Ia ingin melampiaskan kemarahannya kepada para peneliti. Namun, tiba-tiba Pierre datang dan langsung menembak Mr. Zheng hingga tewas. Setelah itu, benda hitam yang berada di ruangan mengeluarkan sebuah flash disk. Flash disk tersebut lalu diambil oleh Norman. Setelah memberikan flash disk, benda tersebut langsung hancur. Pierre pun bertanya kepada profesor di mana Lucy berada. Tiba-tiba muncul SMS di HP-nya. "Aku ada di mana-mana. Saat ini Lucy sudah tidak berwujud. Dia bisa berada di mana saja tanpa wujud dan jauh melampaui manusia." Dan itulah akhir dari film ini. Film ini berjudul Lucy tahun 2014. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya.